Dan sebelum kita membahas soal interaksi maupun statement para capres-cawapres di penentuan nomor urut di KPU kemarin, kita akan merefresh ingatan kita kembali soal profil para paslon yang sudah ditetapkan. Kami sudah merangkumkannya untuk Anda ke 6 profil pasangan capres dan juga cawapres. Di nomor urut 1 ada Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang sebelumnya menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 serta Muhaimin Iskandar yang menjadi Wakil Ketua MPR RI hingga saat ini. Pasangan ini kemudian bernama Koalisi Perubahan didukung oleh 3 partai politik yang berada di DPR RI dengan kemudian suara lebih dari 20%, sehingga memang memenuhi ambang batas mencalon presiden. Nah, yang menarik adalah dalam pengajuannya yaitu visi yang diangkat oleh pasangan nomor urut 1 adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Ini menjadi catatan karena sejumlah analisa menyebutkan atau menafsirkan kemudian untuk semua ini menjadi salah satu bahan branding atau jualan dari pasangan ini untuk Pilpres 2024. Dan yang menarik adalah visi atau kemudian misi turunan dari visi ini kemudian ada 8 poin yang kurang lebih menjabarkan makna dari Indonesia adil makmur dalam sejumlah poin-poin yang lebih rinci dan lebih rigid begitu. Dan untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran yang saat ini kemudian masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka yang masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ini didukung oleh paling tidak 4 partai politik yang saat ini masih ada di DPR yakni PAN, Golkar, Gerindra, dan juga Demokrat. Serta didukung oleh paling tidak 3 partai non-parlemen, yaitu Garuda, Partai Bulan Bintang, serta PSI, dan juga ada Prima yang tidak lolos dalam verifikasi partai politik untuk 2024. Nah, yang menarik untuk disimak yaitu visi yang kemudian dibawa oleh kedua calon presiden dan calon wakil presiden adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024. Ini menarik karena ini yang menjadi juga nama koalisinya yaitu Indonesia Maju yang paling tidak ini asosiatif atau kemudian mirip sekali dengan nama kabinet Jokowi saat ini. Sehingga memang misi yang diturunkan dari visi ini salah satunya adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Dan yang menarik lainnya adalah paling tidak mereka menamakan misinya adalah Asta Cita. Saya akan tuliskan di sini. Atau paling tidak kalau dalam bahasa Sangsekerta Asta itu adalah 8, Cita adalah mimpi. Sehingga bisa kita artikan maka misi yang besar tadi diartikan dalam ke-8 visi ini. Dan untuk pasangan nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud yang mantan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023 yaitu 2 periode. Dan kemudian Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam ini paling tidak didukung 2 partai politik yang ada di DPR RI. Dan kemudian 2 partai non-parlemen yaitu Perindo dan juga Hanura. Dan di sini kita akan lihat visinya adalah menuju Indonesia unggul, gerak cepat. Ini menjadi salah satu tagline yang kemudian menarik untuk kita simak pada visi dan juga misinya nanti, mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Sehingga percepatan atau kemudian tidak hanya melanjutkan pembangunan yang ada saat ini, namun kemudian gerak cepat untuk menuju gagasan atau mimpi yang dibawa yang kemudian diturunkan dalam 8 misi gerak cepat Ganjar Mahfud. Ini yang menjadi menarik kemudian. Paling tidak meski dengan frasa atau dengan pilihan kalimat yang berbeda dari setiap paslon yang ada, dari ketiga paslon yang ada, namun semuanya menurunkan menjadi 8 misi yang sama. Mengapa kemudian 8? Ini akhirnya orang mensangkut pautkan sebetulnya dengan urutan Presiden ke-8 pasca Joko Widodo. Jadi apakah kemudian penggunaan angka 8 ini menjadi sakral begitu untuk para capres dan juga cawapres? Saya akan menanyakan kepada narasumber kita yang sudah terhubung dari luar studio. Analis komunikasi politik UGM Mas Nyarwi Ahmad.
Selamat malam, Mas Nyarwi. Selamat malam, Bram. Oke, ini menarik kemudian. Ketika hari ini banyak analisa mengemuka bahwa kalau nomor urut sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi, tidak terlalu digunakan begitu. Tapi paling tidak kita lihat tadi misinya semuanya ada 8 poin. Ini kan mengkaitkan kita pada presiden ke-8 begitu, Mas. Masihkah itu menjadi sesuatu hal yang sakral begitu untuk dimaksimalkan penggunaan simbol seperti itu, Mas? Ya, itu tentu tergantung penafsiran ya, Bram ya. Tapi tentu itu salah satu cara ya, masing-masing pasangan capres, cawapres gitu, untuk mempertegas ya semangatnya untuk menjadi pemenang dalam Pilpres mendatang. Mhm. Dan Pilpres mendatang itu memilih calon presiden nomor 8 kan gitu. Tapi mungkin bagi beberapa capres yang lain gitu, saya pernah mendengar misalnya penjelasan dari kubu Pak Prabowo, 8 itu dikaitkan dengan 8 Agustus ya, bulan 8 gitu kan gitu. Jadi kalau kita ngomong simbol-simbol ya soal angka itu seringkali tergantung penafsiran Oke. ya dari masing-masing itu. Jadi bukan artinya karena ini presiden ke-8, Jokowi yang ke-7 begitu akhirnya semua ingin diasosiasikan begitu dengan angka 8 begitu, Mas? Ya bisa jadi begitu, tapi saya sendiri itu melihat mungkin angka 8 itu angka yang apa namanya salah satu angka yang di Indonesia itu sering disebut ya. Prabowo sendiri kan suka itu 08 gitu. Hmm. Meskipun dalam Pilpres yang sebelumnya itu memilih presiden nomor 7 itu sering pakai kode sebagai 08 kan gitu. Oke. Nah, saya kira juga para capres yang lain mungkin punya penafsiran yang berbeda-beda ya soal angka 8 gitu. Tapi 8 itu yang sering disebut dalam masyarakat Indonesia kalau di acara-acara formal itu politik itu banyak sekali dikaitkan dengan bulan kemerdekaan gitu. Oke. Tapi kita perlu tahu ya Bram ya, cara penafsiran sebenarnya masing-masing pasangan capres ini gitu ya. Oke, oke, menarik, menarik. Oke, saya ingin masuk kepada bagaimana interaksi dan juga statement-statement. Saya bisa bicara ini kemudian statement tajam begitu ya dari para capres. Tapi sebelum kita membahasnya, kita dengarkan terlebih dahulu. Ini statement dari Caimin dan juga Prabowo yang memberikan statement pasca pengundian nomor urut kemarin di KPU. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. Karena kalau melaksanakan pemilu yang curang, mengkhianati bangsa dan rakyat Indonesia. Saya juga sependapat dengan pasangan calon nomor 1, terutama yang disampaikan oleh Gus Muhaimin, sahabat lama saya. Oke, banyak sekali yang kemudian bisa kita highlight. Tapi saya ingin masuk dulu di soal analogi bola, wasit, FIFA. Kenapa kemudian analoginya adalah soal olahraga begitu, Mas? Apa artinya memang ada dugaan soal atau kekhawatiran begitu soal kecurangan, soal ada kemudian harusnya pihak yang menengahi begitu, Mas Nyarwi? Ya, pilihan kata Caimin itu saya kira pilihan kata populis ya, populer ya. Karena kalau menjelaskan arena permainan gitu, ini kan game ya. Bisa dalam sport, olahraga, bisa juga dalam politik. Nah, kalau paling mudah kan analoginya Bram itu dengan olahraga kan gitu. Dan olahraga paling populer di masyarakat Indonesia adalah bola. Oke. Karena itu Caimin lihat pengen mempertegas tuh. Pola permainan itu harus dipastikan gitu kan. Bermain dengan fair gitu ya, jujur gitu, tanpa ada kecurangan. Makanya tadi statement paling mendasar kan kalau ada ya dari mulai wasit gitu ya,
dari mulai pemainnya gitu. Nah, saya kira juga itu indikasi-indikasi kekhawatiran dari kubu Anies Mohaimin bahwa ada kemungkinan potensi-potensi gitu ya, bahwa terjadi kecurangan-kecurangan gitu ya. Mhm. Dan ini hal juga seringkali ya, asumsi-asumsi itu sering kita lihat kan, penurunan baliho satu pasangan capres gitu ya, bahkan pemasangan gitu ya, tadi diberitakan CNN gitu, waktu debat di DPR tadi, Mhm. kabar rekam gitu dengan anggota DPR soal pertanyaan loh, kenapa kok ada salah satu oknum aparat yang ikut memasang gitu ya. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Nah, ini semua kan kekhawatiran-kekhawatiran yang saya kira juga wajar disampaikan apalagi oleh kontestan ya, pasangan capres cawapres Oke. seperti itu. Nah, tapi tadi kan kita lihat juga Bram, ada semacam tiktokan tuh, istilahnya balasan ya, dari Pak Prabowo kan gitu. Kata Pak Prabowo kan juga pengen memastikan gitu bahwa demokrasi berlangsung dengan baik gitu tanpa ada kecurangan. Kalau terjadi kecurangan kan tadi dipertegas itu pengkhianatan terhadap demokrasi itu sendiri. Tapi balik lagi ya Bram ya, ini kan Mhm. eh, kekhawatiran yang kemudian harus kita lihat faktanya di lapangan. Oke. Betul bahwa kita lihat regulasi-regulasi ya, KPU, Bawaslu, dan semua instrumen penyelenggara pengawas. Tetapi seringkali gitu kan, publik menyaksikan beberapa hal yang dikhawatirkan itu terjadi kecurangan. Apalagi Oke. misalnya kita lihat di Pak Prabowo kan ada Gibran ya sebagai anak presiden. Nah, Yang saya orang pengen masuk di kemudian situ, Mas Nyarwi. mana-mana kan. Oke, tapi berarti kemudian dengan adanya statement Pak Prabowo yang mengafirmasi kemudian narasi Caimin begitu, bukankah itu memperlihatkan paling tidak dalam logika awam saya begitu, ini mereka ada di pihak yang sama begitu? Apakah ada penafsiran penilaian lain begitu dalam pendekatan komunikasi politik? Misalkan Anda melihat dengan gestur, dengan intonasi, misalkan seperti apa, Mas Nyarwi? Ya, dari statement Pak Prabowo kan Pak Prabowo pengen memperjelas bahwa Pak Prabowo itu sama-sama juga sebagai kontestan kan, Oke. sama dengan Caimin kan gitu. Artinya ya Pak Prabowo ini juga bukan orang yang 100% katakanlah punya kontrol terhadap kekuasaan sehingga nggak bisa menjadi pihak tertuduh kan gitu. Mhm. Kira-kira gitu, Bram. Artinya Pak Prabowo sendiri kita dilihat dari statementnya secara eksplisit kan pengen memastikan demokrasi kita betul-betul berlangsung dengan baik prosesnya gitu tanpa adanya kecurangan gitu. Tapi kalau kita simak ya dari kritik-kritik itu bukan dialamatkan ke Pak Prabowo saya lihat ya, tapi dialamatkan kepada proses kandidasi Gibran Mhm. yang Oke. dimana sebetulnya kan muncul drama-drama itu katanya gitu. Yang itu direspon Mas Ganjar soal drama Korea itu katanya Oke, gitu ya. tahan, tahan, Dan Mas. itu Oke. kan sana kan gitu. Oke, oke. Saya padahal ingin memisahkan tadi satu dua dulu, Mas Ganjar nanti, karena ini ada satu hal yang ingin saya dalami begitu. Kita akan simak dulu statement dari Mas Ganjar pasca pengundian nomor urut kemarin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, itulah kegembiraan yang seharusnya kita dapatkan. Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Publik pendukung Ganjar Mahfud, saya berharap tenang. Saya menghormati yang lain. Setelah ini kita mesti bisa memastikan bahwa arah reformasi mesti kita tuntaskan. Demokrasi yang berjalan jurdil, situasi yang bisa berjalan pada rel, dan kita selenggarakan dengan betul-betul membawa integritas yang jauh sekali dari unsur KKN. Harus kita pastikan. Nah ini Mas Nyarwi, saya ingin masuk kalau saya membandingkan kemudian 1 dan 2, walaupun banyak sindiran tapi dibawakan dengan terlihat vibes-nya lebih menyenangkan, lebih ceria begitu ya, apalagi dengan kata-kata gembira itu cukup banyak diksi-diksi itu. Tapi kemudian kita lihat yang ketiga, ini cukup vibes-nya terasa tegang, drama Korea. Inikah yang interaksi antar calon ini bisakah kita baca dari gestur dan statement yang dikeluarkan kemarin begitu Mas Nyarwi? Ya, di statement KPU ini saya lihat ya, Bram ya, Mhm. tensi Mas Ganjar ya, sebagai capres gitu
mempertegas dirinya, mendiferensiasikan dirinya gitu ya, dengan katakanlah pihak-pihak yang selama ini mendukung proses pencawapresan Gibran ini, itu saya kira makin besar gitu. Nah di sini saya lihat tadi kan disinggung ya soal KKN gitu ya, soal adanya drama-drama itu, dan drama itu sebenarnya kalau kita lihat secara tekstual juga itu kan secara tidak langsung atau implisit itu menyinggung proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi gitu, dari sejak kemudian putusan MK itu sendiri gitu, yang kemudian memungkinkan Gibran menjadi sosok cawapres berdampingan dengan Prabowo, sampai kemudian putusan MK yang dimana di sana kan jelas gitu ya, pemberian sanksi tegas ya kepada hakim ketua MK itu sendiri. Nah ini saya lihat gitu, Mas Ganjar pengen mempertegas dirinya ya, keberadaan positioning dirinya yang saya kira itu jelas terlepas atau berbeda sekali, berseberangan, jelas-jelas berseberangan itu dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap memuluskan Gibran. Dan di situ diindikasikan kan bahasanya ya tidak jauh-jauh dari lingkaran istana kan gitu. Itu kira-kira. Oke, positioning memperlihatkan begitu ya. Tapi kemudian kalau kalau kemudian secara saya ingin melihat apakah kemudian emosi dari masing-masing yang memberikan statement itu bisa menunjukkan bagaimana hubungan antar tokoh ini begitu, Mas? Ya, saya lihat Mas Ganjar ini lebih apa ya, kalau di statement di KPU kemarin itu, walaupun disampaikan dengan senyum ya, tapi kita harus lihat itu intonasi dan transparannya ya. Itu kan memang itu disampaikan statement itu bukan ke elit ya saya lihat, tapi ke para pendukungnya. Ya, di mana kemudian para pendukungnya ini juga katakanlah dimotivasi gitu bahwa kenapa misalnya Ganjar Mahfud maju, di situ kan disebutkan tadi kalau di teks lengkap ya, ini bukan soal Ganjar atau Mahfud gitu ya, ini soal bangsa dan seterusnya gitu ya. Nah di situ kan saya lihat soal ada semangat demokrasi, menuntaskan reformasi, bicara soal anti KKN dan seterusnya gitu ya. Yang saya lihat itu luar biasa intonasinya, dalam artian sangat kuat, dan ini jelas-jelas ya, Ganjar Mahfud itu berusaha secara tegas mendiferensiasikan dirinya dengan Prabowo Gibran di situ. Dan yang dianggap didukung oleh, kita tidak lihat secara eksplisit ya statement karena Pak Jokowi katanya mendukung semuanya, tetapi kan jelas-jelas di sana jelas berseberangan dengan siapa saja yang mendukung pencawapresan Gibran ya, berpasangan dengan Pak Prabowo, yang itu saya kira di sana kenapa ini bisa dilakukan? Ini juga strategi branding dan juga pemasaran politik ya Bram ya. Karena kita lihat ya dari informasi yang berkembang di data survei yang dirilis ke publik ya beberapa waktu lalu, itu kan elektabilitas Ganjar ini tampaknya kan makin menurun ya. Sementara Prabowo ini buncit gitu. Nah saya kira gitu, apalagi misalnya keberadaan Mas Ganjar kalau dari visi misi kan secara awalnya saya lihat itu kan ada unsur ya sangat berdekatan dengan Jokowi ya, dengan Jokowi hari ini. Tetapi Ganjar kan juga saya lihat sebenarnya ingin memperluas basis penetrasi suaranya. Sehingga dia ingin menunjukkan kadar populismenya sebagai presiden dari Wong Cilik ya, partai Wong Cilik. Tapi pada fase ini Bram, saya lihat tekanan itu belum sepenuhnya berhasil Bram. Artinya ini masih tahap awal saja itu saya lihat. Oke, gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa kita lihat apa yang terjadi kemarin untuk menunjukkan positioning atau kemudian posisi dan juga pola interaksi yang ada antar mereka, atau kemudian ini adalah bentuk semacam upaya kapitalisasi kemudian keadaan untuk bisa meraup ceruk yang lebih besar untuk pemenangan masing-masing begitu Mas Nyarwi. Terakhir singkat saja Mas. Ya, yang dilakukan Ganjar Mahfud ya, bahkan dengan puisinya saya kira tegas itu, Bram, pengen menonjolkan ya keberadaan visi misi dan branding mereka gitu loh. Ya di pantun terakhirnya misalnya itu kan ada dua ya, soal penegakan hukum, kesetaraan dan keadilan makin merata, di situ ada kata-kata itu ya. Itu selain itu juga bahkan kemudian dukungan kepada Palestina itu kan jelas ditujukan pasar politik masyarakat Islam yang hari ini sangat concern dengan isu Palestina ya. Itu saya kira juga upaya memperluas ya. Kalau kita ngomong masyarakat milih Muslim, di situ jelas di situ basis pemilih yang dianggap pemilih Anies Muhaimin itu sangat kental di sana. Selain itu juga ada pemilih Prabowo. Jadi saya lihat statement Ganjar ini juga Ganjar Mahfud ya pada di KPU kemarin
itu jelas-jelas ya bagian dari upaya paling enggak berusaha mempertahankan ya tingkat elektabilitasnya itu tidak jatuh ya sampai di bawah 30 ya, Baik. bahkan berusaha Oke. mengakselerasi sampai ke atas. Nah, mungkin yang lain juga sama ya. Anies Mohaimin juga saya lihat juga begitu tadi. Baik, Mas. Banyak pernyataan ke sana juga gitu. Oke, menarik ya. Kemudian untuk kita lihat begitu, kita tafsirkan tentunya bagaimana kemudian pola interaksi dan juga statement mereka kemarin. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Mas.